namaku Linyao. Guruku meninggal saat aku masih kecil. Sejak aku ingat, aku belajar sketsa darinya. Guruku jago sketsa. Banyak yang datang belajar, tapi dia aneh. Tidak pernah gambar mata orang. Guru Zhang. Aku tahu kau jago, tapi mana ada orang? Gambar tanpa mata? Mata itu jendela jiwa. Kalau ada mata di gambar, roh jahat bisa masuk dan mengacau. Guru Zhang, masa segitu seramnya? Aku lihat orang lain gambar mata kok. Mereka cuma gambar bentuk, bukan jiwa. Tapi gambar begitu tidak laku. Aku tidak bisa jual. Maaf, Guru Zhang tidak bisa bantu. Guru, benar tidak boleh gambar mata? Linyao, ingat baik-baik. Kapanpun, jangan gambar mata orang. Oh, Aku patuh, tidak pernah gambar mata. Tapi hidupku jadi miskin. Kupikir akan terus miskin. Sampai suatu hari datang wanita cantik. Halo, mau gambar? Bos, suamiku meninggal. Tolong gambar. Wajahnya pakai abu jenazah ini. Abu jenazah? Guru muda. Sudah ke banyak tempat. Mereka bilang, abu jenazah sial, usir aku. Ini tempat terakhir, tolong terima. Hei, jangan sujud. Bangun. Kalau tidak terima, aku tidak bangun. Baik, aku terima. Sanggup? Cepat bangun. Kenapa sampai segini? Guru muda, aku dan suamiku. Punya toko emas di timur. Beberapa hari lalu, perampok masuk. Aku mau lari cari bantuan. Tapi suamiku bertarung melindungiku. Saat aku kembali, dia sudah terbaring berlumuran darah. Perampok bakar toko untuk menghilangkan jejak. Aku dengar itu. Waktu itu heboh. Sampai jadi berita utama. Suamiku meninggal karena aku. Aku ingin melukisnya untuk mengenangnya. Si Lola. Dia selalu ada di sampingku. Turut berduka cita. Tapi sebelumnya, aku bisa melukisnya. Tapi aku punya aturan, tidak melukis mata orang. Ini, Kalau kamu tidak bisa menerima, cari orang lain saja. baik, tidak usah lukis mata. Duduk. Ini foto suamiku, Liu Yunya.
Sudah, lihatlah. Wah, kamu hebat sekali, Master. Lukisan ini persis seperti suamiku, Liu Jun. Aku merasa dia seperti hidup kembali. Master, ini tabunganku dan suamiku selama ini. Aku tidak tahu apakah cukup. Master, kamu tidak tanya berapa jumlahnya. Hah? Tidak masalah. Master, kamu benar-benar baik. Aku atas nama suamiku Liu Jun berterima kasih padamu. Ah. Sudah, sudah. Sampai jumpa lagi, Master. Ah, sayang sekali, masih muda sudah jadi janda. Kalau nanti aku bisa dapat istri seperti itu, bagus sekali. Dari jauh aku sudah lihat kamu tertawa-tawa sendiri di sini. Apa mimpi basah di malam hari? Pergi sana, minggir. Mimpi basah apa? Chen He, kamu tahu kasus perampokan toko emas di timur kota? Itu, Tentu ingat, kasus itu cukup menggemparkan, katanya ada yang tewas. Kenapa kamu tanya? aku kasih tahu, tadi yang datang mencariku. Adalah pemilik toko emas itu, minta aku melukis. Potret suaminya yang sudah meninggal. Aku kasih tahu, tubuhnya jangan ditanya lagi, sangat bagus. Lin Yao. Aku rasa ini agak aneh. Kamu bilang di kota ada banyak studio lukis, kenapa dia malah cari kamu? Apalagi, lukisanku bagus. Aku percaya kamu jago melukis, mari kita anggap dia. Memang datang karena keahlian melukismu. Kalau begitu aku tanya, Kalau dia ingin mengenang suaminya, lihat foto saja kan bisa? Kenapa harus cari kamu untuk melukis sketsa? Bukankah ini berlebihan? Apalagi ini lukisan. Tanpa mata. maksud kamu? Aduh, tidak mungkin. Aku sudah lihat foto suaminya. Mata itu juga tidak ada masalah. Lin Yao. Kamu, jangan-jangan suaminya dibunuh olehnya? Kamu bilang dia membunuh suaminya, lalu berbalik. Melihat suaminya tergeletak dalam genangan darah. Matanya menatapnya dengan tajam, tidak bergerak sama sekali. Dia takut melihat tatapan suaminya. Tahu kamu tidak menggambar mata orang, makanya dia datang padamu. Itu. Maksudmu. Wanita itu bersekongkol dengan perampok? Hanya untuk membunuh suaminya dan menguasai toko emas itu? Aku juga tidak tahu, ini cuma imajinasiku saja. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Aku akan selidiki lagi identitas wanita itu. Chen He. Benar-benar sahabat sejatiku. Sungguh setia. Setia tapi tidak traktir aku minum. Ayo pergi. Kalau wanita ini hanya ingin membunuh suami untuk menipu asuransi. Kenapa dia datang padaku untuk menggambar potret? Tidak masuk akal. Bak kecil. Kok kamu? Kamu cari aku lagi buat apa? Bak kecil, gambar yang kamu berikan kemarin. Pasti tidak ada matanya, kan? Tentu saja. Ini aturan yang ditetapkan guruku. Aku berani melanggarnya? Kamu mau apa? Kemarin sudah sepakat. Aku tidak menggambar mata, mau ingkar janji? Bukan. Tadi malam aku pulang, nemu kejadian aneh. Gambar ini, ada matanya. Jangan bercanda, aku yang gambar. Masa aku tidak tahu? Lagi pula aku tidak pernah. Gambar yang ada matanya. Beneran, lihat. Jangan-jangan tadi malam benar-benar gambar mata?
Ini tidak mungkin. Aku benar-benar. Gambar mata. Aku juga agak takut, dan mata ini sangat menyeramkan. Nonadu, kamu yakin tidak cari studio lain? Untuk gambar mata? Sama sekali tidak. Sebelum ke kamu, aku coba beberapa studio. Tapi mereka semua memanggilku gila dan mengusirku keluar, meskipun aku memang sangat ingin melengkapi mata di lukisan itu. Tapi, ini kan aturan yang dibuat oleh Shifu kecil. Berani-beraninya aku melanggarnya. Ini benar-benar aku yang melukisnya. Shifu kecil, apa maksudmu? Kamu tidak tahu, aku belajar dari aliran ini saat melukis. Menggunakan bahan khusus, pensil arang, dan pensil ini. Akan bersinar fluorescen di bawah sinar ungu, tadi aku lihat mata ini. Bagian sketsa di sekitarnya, sama seperti bagian lainnya. Semua bersinar fluorescen. Tapi aku ingat betul, saat kamu memberikannya padaku. Tidak ada mata yang dilukis. Lukisannya hidup. Lin Yao, kamu sadar, tidak apa-apa? Chen-Hi, kenapa kamu di sini? Aku baru saja menemukan asal-usul perampokan toko emas. Sedang ingin mencarimu, tapi begitu masuk, langsung melihatmu terjatuh, jadi aku segera membawamu ke kamar tidur. Chen-Hi, soal perampokan toko emas itu. Sebenarnya bagaimana? Kamu lebih baik bersiap mental. Maksudmu, yang mati bukan satu, tapi suami istri keduanya mati? Tidak mungkin, aku baru bertemu wanita itu hari ini. Kamu bertemu wanita itu hari ini? Dia bilang apa? Dia sepertinya membawa sebuah lukisan, dia bilang padaku. Orang di lukisan itu punya mata. Aku ingat, lukisannya bermasalah, lukisannya hidup. Perkataan Shifu terbukti benar. Yin di dalam lukisan. Yang di luar lukisan, mata adalah jendela yang memahami Yin dan Yang. Jika ada mata di lukisan ini, makhluk jahat akan memanfaatkan mata itu untuk mengacaukan dunia. Benar, perkataan Shifu benar semua, ada mata di lukisan. Sambung idenya. Lin Yao tenang, aku ini siapa? Aku wartawan, kita bicara fakta, bicara hal yang objektif. Di dunia ini, tidak ada yang namanya hantu atau dewa. Tidak mungkin. Lalu lukisan itu bagaimana? Dan wanita itu? Dia jelas-jelas sudah mati. Bagaimana bisa dia mencariku? Tenang dulu Lin Yao. Pasti ada yang aneh dengan hal ini. Begini, di tokomu kan ada CCTV. Kita cek rekaman CCTV-nya. Ya. Cek CCTV, asalkan dia terlihat di rekaman, bisa dibuktikan. Dia orang hidup. Ya, ayo pergi. Ketemu, ini dia. Ini dia, tinggal 1 menit lagi, perempuan itu akan keluar. Apa yang terjadi? Aneh banget, motherboard-nya rusak. Sebelumnya, baik-baik saja, nggak pernah rusak. Kok tiba-tiba rusak? Besok aku bawa ke tempat servis deh. CCTV di luar gimana? Semua rusak, nggak bisa dilihat. Chen-Hi. Jangan-jangan perempuan itu beneran bukan orang hidup? Masih nggak percaya? Di dunia ini,
Nggak ada hantu atau dewa-dewa. Lin Yao, kamu tidur yang nyenyak dulu malam ini. Studio lukis kamu juga sementara jangan dibuka dulu. Kondisi kamu juga belakangan nggak bagus. Istirahat yang cukup dulu. Besok pagi, bawa motor buatnya ke tempat servis. Aku akan cari tahu lagi ke saksi-saksi kasus itu. Pasti akan ketahuan kebenarannya. Chen He, makasih ya, ini sebenarnya. Gak ada hubungannya sama kamu, malah bikin kamu repot. Nggak apa-apa, kita kan teman. Lagi pula, aku kan wartawan. Mencari kebenaran itu memang tujuan hidupku. Sudah, Istirahat yang cukup. nanti kita kontak lagi. Hati-hati di jalan. Ayah. Ini apaan sih? Hello. Permisi, ini studio lukis Yao King kan? Mau pesan lukisan? Hari ini tutup, sudah tutup. Besok datang lagi ya. Maaf pak, saya bukan mau pesan lukisan. Saya mau cari orang. Cari orang ya ke kantor polisi. Cari saya ngapain? Aduh. Pergi. Cepat pergi. Gak peduli kamu manusia atau hantu. Malam-malam udah bikin orang takut. Sekarang kan siang, di luar banyak orang. Aku gak takut sama kamu. Pak Tonang salah paham besar. Aku bukan hantu, aku orang hidup, lihat aku punya bayangan. Nama saya Liu Jun. Liu Jun dari toko emas di timur kota. Saya cari istri saya. Julan In. Istri kamu? Ayah. Bohong. Beberapa hari lalu dia yang nangis-nangis. Bawa kotak abu datang ke saya, minta saya. Gambar potret almarhum suaminya, sekarang kamu baik-baik saja. Datang cari istrimu, kalian berdua main sandiwara ya. Main-main sama saya, seru ya? Apa? Lanin pernah datang ke kamu? Bawa abu jenazahku? Kamu lihat istriku? Kapan dia datang? Di mana dia sekarang? Kemarin lusa, dia nangis terseduh-seduh, bilang. Kamu dibunuh orang di toko emas, minta saya pakai abumu. Gambar lukisan buat kenang-kenangan, saya lihat dia. Saya kasihan jadi buat pengecualian. Tidak mungkin, ini mustahil. Bos, lihat baik-baik. Saya berdiri di sini, saya orang hidup. Berdarah berdaging. Mana ada abu jenazah? Saya yang salah sama Lanin, hahaha. Semua salahku, saya bukan manusia, saya pengecut. Tukang lari, penjkat. Waktu itu, perampok masuk, awalnya cuma mau uang. Tapi orang itu lihat Lanin. Dia tergoda. Dia mau ganggu Lanin. Saya ketakutan. Saya lari. Saya tinggalkan Lanin, lari sendiri, hahaha. Waktu saya gemetaran bawa orang balik. Toko emas sudah habis terbakar. Istriku du Lanin. Sama wartawan yang mau beli gelang emas, hilang semua. Bohong. Di koran hitam di atas putih, tertulis jelas. Yang mati satu laki satu perempuan, pemilik toko emas Liu Jun. Suami istri, mana ada wartawan? Iya, yang mati 2 orang. Selain istriku Dulanin, satu lagi. Wartawan itu, Chen He. Apa katamu? Chen He? Chen He yang mana? Ya wartawan itu. Koran Oriental, kayaknya namanya Chen He. Bohong. Chen He teman kecilku. Teman sepermainan sejak kecil. Kemarin dia masih temani saya lihat rekaman, bilang hari ini. Akan selidiki istrimu Dulanin, kamu bilang dia mati? Kamu kutuk siapa? Benu Bosch.
Lihat, beritanya sudah keluar, ada fotonya. Walaupun Gosong nggak bisa dikenali, tapi identitasnya sudah dikonfirmasi polisi. Halusinasi. Pastinya halusinasi semalam belum hilang. Kamu lihat baik-baik, ini koran terbaru kemarin. Yang mati adalah kamu dan istrimu, Liu Jundulanin. Chen He tidak mati, dia masih baik-baik saja di sini kemarin. Koran ini, dia yang langsung memberikannya padaku. Bos, tidak benar, koran ini tidak benar. Apa yang tidak beres? Lihat tanggalnya, hari ini tanggal 18. Tapi di koran ini tercetak tanggal 25. Ini tanggal minggu depan, dan juga nomor edisinya. Nomor edisi percetakannya tidak cocok dengan yang beredar di pasaran ini. Sama sekali tidak cocok, dan juga logo penerbitnya. Sepertinya juga agak berbeda ini. Tapi yang aneh, kertas ini, rasanya memang kertas koran khusus dari kantor berita oriental lokal, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Koran minggu depan? Nomor edisi tidak cocok. Tanggal tidak cocok. Kertasnya benar. Mungkinkah koran yang Chen He berikan padaku dari masa depan? Koran palsu? Palsu, semuanya palsu. Dulanin palsu. Kematian Chen He juga palsu. Kamu yang berdiri di hadapanku sekarang. Apakah juga palsu? Bos, tenang, aku orang hidup, orang sungguhan. Lihat aku. Aku punya bayangan, aku punya suhu tubuh. Koran ini terlalu aneh. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Silakan periksa kembali sebelum menghubungi. Tidak mungkin, kemarin masih bisa menghubungiku. Chen He, angkat teleponnya, Chen He. Halo, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Silakan periksa kembali sebelum menghubungi. Apa yang Liu Jun katakan semuanya benar. Chen He benar-benar sudah meninggal. Sudah meninggal minggu lalu. Lalu siapa yang aku temui semalam? Siapa yang memberiku koran palsu? Hantu? Liu Jun, kamu. Ya. Kantor berita pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi. Berhenti, ada apa? Ada janji? Aku mencari Chen He. Aku teman kecilnya, Li Niao. Aku ada urusan sangat penting. Urusan yang sangat penting. Chen He, kamu temannya Chen He? Bagaimana membuktikannya? Bukti. Ini buktinya, koran ini. Dia yang memberikannya padaku tadi malam. Koran dari kantor berita timur kalian. Ada logo kantor berita kalian di sini. Lihat, halaman depan toko emas Chengdong. Liu Jundulanin, dia yang memberikannya padaku. Kamu lihat sendiri. Omong kosong, orang gila dari mana? Aku laporkan polisi kalau masih ganggu. Cepat pergi dari sini. Apa yang kamu lakukan? Aku bicara benar, koran ini. Benar-benar, Chen He tadi malam. Yang memberikannya padaku. Kamu bilang Chen He yang memberikannya padamu? Chen He sudah tewas terbakar di kebakaran toko emas minggu lalu. Mayatnya hanggas. Sekarang kamu bilang, tadi malam dia memberimu koran? Kamu penipu atau orang gila? Pergi, jangan ngawur di sini. Terbakar. Sudah tewas, minggu lalu. Apa yang terjadi? Pemimpin redaksi Chen, Anda datang tepat waktu. Orang ini ngotot bilang, tadi malam bertemu Chen He, bawa koran palsu. Katanya dari Chen He. Ini kan omong kosong? Chen He minggu lalu sudah. Kamu bilang, tadi malam bertemu Chen He? Dia memberimu koran? Ikut aku masuk. Pemimpin redaksi, aku.
Kamu lihat dulu ini. Ini. Ini Chen He, ditemukan di lokasi kebakaran toko emas. Pemadam kebakaran dan polisi, di antara tumpukan arang, menggali mayatnya. Dokter forensik melakukan tes DNA. Benar dia. Lalu, Kamu bilang dia memberimu koran, boleh aku lihat? Ini tidak mungkin. pemimpin redaksi, ada apa? Kamu lihat yang ini. Yang ini, baru yang kami siapkan. Untuk terbit Senin depan. Isi koran, kecuali yang di atasmu ini. Headline toko emas di halaman depan. Dari halaman kedua sampai terakhir. Semua iklan dan tata letak berita, kata demi kata, persis sama. Bawah. Koran minggu depan. Kecuali konten halaman depan, semuanya sama persis. Artinya, Chen He tidak hanya tidak mati, tapi juga mencuri koran yang belum kalian cetak. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Belum lagi Chen He ini sudah. Bahkan jika dia masih hidup. Naskah yang belum diterbitkan ini adalah rahasia tertinggi kantor berita. Disimpan di server trankripsi dan brankas kepala redaksi. Ada izin dan prosedur ketat, dia hanya seorang wartawan berita sosial, sama sekali tidak berhak. Dan tidak punya akses ke ini, apalagi mencetaknya seminggu lebih awal. Mencetak satu seperti ini. Ini, koran hantu yang nyaris tidak bisa dibedakan, ini. Ini lebih menakutkan daripada hantu. Mati. Dulanin hangus. Chen He juga hangus. Liu Jun manusia atau hantu, tidak tahu. Mungkinkah koran ini dicetak oleh hantu? Kepala redaksi bilang, koran ini lebih menakutkan daripada hantu. Hahaha. Gambar. Ya, gambar. Pasti gambar ini yang jadi biang keladi. Guru. Aku salah, aku salah. Aku seharusnya tidak tergoda. Tidak seharusnya melihat wanita itu, apalagi menyentuh abu jenazah. Lebih tidak seharusnya melanggar aturan besarmu, menggambar mata terkutuk itu. Memanggil benda-benda kotor ini. Hukuman. Ini semua hukuman. Palsu, asli, orang hidup, orang mati. Koran, mata, semuanya jebakan, semuanya. Aku tidak bisa keluar, guru. Aku harus bagaimana? Siapa yang bisa menyelamatkanku? Cao Lin Yao? Serta menghilangkan mayat. Sekarang, kami memanggilmu secara hukum. Bawa pergi. Lin Yao, Kamis pekan lalu. Tepatnya hari perampokan toko emas terjadi. Jam 2 sampai 5 sore. Kamu di mana? Aku di toko.
toko lukisan. Siapa yang bisa membuktikan untukmu? Hari itu hampir tidak ada pelanggan. Aku. Oh, CCTV. Tokoku ada CCTV, pasti terekam. Aku di toko terus. Sistem CCTV tokomu sudah diperiksa teliti oleh tim teknis kami. Ini kesimpulannya. Harddisk utama rusak terbakar, kartu memori rusak fisik parah. Rekaman waktu kritis semuanya tidak bisa dipulihkan. Artinya, sekarang tidak ada rekaman CCTV sama sekali. Yang bisa membuktikan kamu berada di toko pada waktu itu. Tidak. Rusak terbakar. Tidak mungkin, Pak Polisi. Lin Yao, pagi ini kamu di mana? Studio Lukis. Siapa yang bisa membuktikan? Oh, Liu Jun. Pagi ini dia datang ke studio mencariku. Liu Yun. Lin Yao, kau anggap polisi bodoh ya? Bohong saja tidak bisa dibikin meyakinkan. Liu Yunichu, pemilik toko emas, hilang setelah kejadian. Hidup tidak ketemu. Mati tidak jumpa mayat. Kau pakai tersangka hilang. Untuk jadi saksimu? Aku tidak bohong. Liu Jun pagi ini benar cariku. Dia juga bilang, Mari lihat ini. Kino? kenal. Itu cewek yang kasih. Dulanyin yang kasih. Kartu ini kami temukan di TKP. Di selokan terbang dekat sana. Setelah diperiksa, sidik jarimu. Lin Yao, bagaimana kau jelaskan? Apa setelah rampok bunuh orang bagi hasil kalap? Jadi kartu ini jatuh di tempat? Sidik jariku. Oh, iya benar. Sidik jariku. Itu Dulanyin. Cewek itu kemarin minta aku lukis, habis itu dia kasih kartu ini. Katanya bayaran lukisanku, dia yang kasih. Julanya? Lin Yao, kau pikir kalau diam saja, buat cerita hantu-hantuan, kami tidak bisa apa-apa? Ku beritahu, bukti ada di sini. Waktu itu keberadaanmu tidak jelas, barang bukti. Juga ada sidik jari. Motif? Pemilik toko emas, istrinya sudah meninggal. Kamu mengincar harta orang. Atau mungkin, kamu adalah kaki tangan perampok. Kaki tangan. Omong kosong. Aku mengatakan yang sebenarnya, percaya atau tidak terserah kalian. Aku akan katakan sekali lagi, kartu ini diberikan langsung oleh Dulanin ke tanganku. Ya, Dulanin yang sudah meninggal itu. Dia bilang kartu ini adalah bayaran untuk lukisanku. Dan, keesokan harinya dia datang lagi, aku menemukan lukisanku hidup, pria itu. Liu Jun tersenyum padaku. Lukisanku hidup, kamu tahu? Ada sesuatu di dalam lukisan itu. Lukisanku hidup. Lin Yao, kamu masih berkilah. Xiao Wang. Lukisan hidup. Kalian tidak percaya. Lukisan benar-benar hidup. Ayo, pikirkan baik-baik. Setelah kamu mendapatkan kartu ini, apakah pernah menggunakannya? Di mana digunakan? Kapan digunakan? Bahkan sekadar mengecek saldo. Aku. Tidak pernah digunakan, saat itu aku langsung menaruh. Kartu itu dilaci, terlalu banyak hal setelahnya. Aku lupa. Jia Dulai, kamu bila. Wanita yang kamu lihat sebelumnya adalah Dulanin. Ya, tidak. Saat itu pemimpin redaksi, foto yang ditunjukkan pemimpin redaksi bukan dia. Oh, bukan. Kalau begitu, ceritakan padaku. Dulanin yang kamu lihat ini. Seperti apa penampilannya? Tingginya berapa? Pakai baju seperti apa? Logat bicaranya bagaimana? Dan, apakah ada bau khusus di tubuhnya? Bau harum. Oh ya, dia memiliki bau harum. Wanginya manis, tidak tahu bunga apa. Tapi setelah lama menciumnya, agak pusing, awalnya. Aku pikir itu hanya parfum wanita, aku tidak terlalu memperhatikan. Bau harum, lanjutkan. Dia datang untuk melukis,
membawa abu suaminya. Ya, sebuah kotak abu hitam. Dia bilang itu abu Liu Jun, minta dicampur dengan tinta. Itu bukan abu. Lalu apa? Bagaimana dengan benda itu setelahnya? Setelah selesai melukis, apakah kotak abu dibawa pergi? Ya tidak. Dia bilang abunya sudah habis, kotaknya dia tinggal di studio lukisku. Ada di pojokan bawah konter. Xiao Wang, langsung bawa orang ke Yaoqing Art Studio. Cari guci abu hitam di bawah konter. Hati-hati ambil barang bukti, cepat. Kamu bilang lukisannya hidup, Liu Jun itu. Tersenyum ke arahmu. Kalau gitu ceritain, lukisan titik mata itu sekarang di mana? Di studio lukisku, aku tutup pakai kain hitam. Lukisan itu aku juga nggak berani sentuh. Xiaolin, santai aja, jangan tegang. Gini aja, mulai dari kamu ketemu Dulanyin. Sampai dibawa masuk ke sini, seluruh proses di tengah. Semua kejadian yang dialami, semua detailnya. Bahkan yang menurutmu aneh, nggak masuk akal. Ceritain lagi dari awal ke aku, jangan ada yang kelewat. Terutama soal temanmu yang wartawan itu. Jadi Pak Polisi, semua ini kebetulan banget, sampai-sampai. Rasanya nggak mungkin nyata. Hanya satu penjelasan yang bisa nyambungin semuanya. Chen He itu nggak mati. Mayat yang gosong itu palsu. Itu orang yang dia cari buat jadi tumbal. Liu Jun mau bunuh istri buat tipu asuransi. Chen He manfaatin dia, rencanain perampokan ini. Terus dia pura-pura jadi pahlawan yang gugur. Dia bisa dapatin uang santunan. Sekaligus bantu Liu Jun singkirin Dulanyin. Terakhir mereka tuduh aku, karena aku lukis gambar seram itu, karena ada kartu bersidik jari ini. Akulah kambing hitam yang mereka pilih. Pak Sang, studionya sudah digeledah. Guci abu hitam tidak ditemukan. Coba lihat ini. Bagian teknologi, berdasarkan deskripsi wajah Dulanyin, yang sebelumnya diberikan Lin Yao. Buat simulasi gambar orang ini. Lin Yao. Perempuan di gambar ini, kamu kenal? Kenal? Dia itu perempuan yang mengaku sebagai Dulanyin. Xiao Wang, langsung bawa gambar ini ke sistem kependudukan buat bandingin wajah, fokus cek. Orang hilang atau mati belakangan ini, cepat. Siap. Pak Zhan. Hasil perbandingan sudah keluar. Lin Yao, perempuan yang kamu gambar namanya. Zheng Leng. Gak kenal? Aku belum pernah dengar namanya. Berdasarkan catatan kependudukan, Zheng Ling sudah meninggal Maret tahun lalu. Meninggal karena serangan jantung mendadak. Surat kematian lengkap, data kependudukan juga sudah dihapus secara hukum. Mati? Berarti yang aku lihat mungkin benar-benar hantu. Kapten Zhang, ini terlalu aneh. Seseorang mati tahun lalu, tapi kenapa tahun ini masih datang minta dilukis? Bahkan membawa sesuatu yang tidak diketahui, abu jenazah. Coba lihat foto ini lagi. Dia sebenarnya adalah korban perampokan toko emas. Dulanyin, berikan padanya untuk dilihat. Tidak kenal, tidak pernah bertemu sama sekali. Wanita yang minta dilukis ini sama sekali tidak mirip. Ini sangat aneh. Seseorang yang tidak pernah kau temui, sama sekali tidak dikenal, sudah meninggal. Kenapa harus menyamar sebagai orang lain? Yang juga tidak kau kenal, bahkan khusus mencarimu. Menggunakan abu jenazah untuk melukis potret yang tidak boleh diberi mata. Tapi tiba-tiba muncul mata, dan meninggalkan kartu ATM yang menjebak sidik jarimu ke TKP.
Aku benar-benar tidak tahu, Pak Polisi. Bisakah kalian memberitahuku? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku kemasukan roh jahat? Atau mungkin aku sudah gila? Lin Yao. Kamu boleh pergi, tapi jangan senang dulu. Kamu masih orang yang terkait penting dalam kasus ini, sementara tidak boleh meninggalkan kota. Kami akan mengirim orang mengawasimu tentang petunjuk yang kamu berikan, terutama tentang Chen He dan Liu Jun. Sangat berharga. Kami akan terus menyelidiki lebih dalam. Ingat apa yang kubilang padamu. Seluruh kejadian ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Ini nomor pribadiku. 24 jam aktif. Jika ada sesuatu yang tidak beres, langsung telepon aku. Ingat satu hal, sekarang satu-satunya yang bisa kau percaya adalah kami. Kami akan mengirim orang untuk melindungimu diam-diam, sekaligus mengawasimu. Terima kasih, Pak Polisi Zhang. Chen He benar-benar tidak mati? Dia merancang semua ini, kenapa? Hanya untuk menyakitiku? Aroma, abu jenazah, mata. Apakah semua ini ulahnya? Halo, Pak Polisi Zhang, aku mencium aroma itu lagi. Di atas kursi yang pernah didudukinya. Masih ada sisa-sisa bubuk. Jangan panik, Xiaolin. Lenjanji TKP. Jangan sentuh bubuk itu, tim kami segera datang. Ini mungkin bukti kunci yang mengarah ke dalangnya. Baik. Gomong-gomong, Lin Yao. Kapten Sang menyuruhku mengingatkanmu, jangan berhubungan dengan siapapun yang mencurigakan, terutama Chen He. Hati-hati, dia bisa nekat. Baik. Si bodoh ini benar-benar terjebak, memberikan ilusion dust. Sebagai harapan terakhir kepada kami, ada kabar apa dari Chen He? Dia bersembunyi sangat dalam, tapi Intel mengatakan dia sedang diam-diam menyelidiki penyebab kematian Zheng Ling yang sebenarnya. Dan berusaha keras menghubungi Lin Yao, dia mungkin juga menyadari ada yang tidak beres dengan kita. Jangan biarkan dia mendekati Lin Yao. Apalagi membocorkan apa yang dia temukan. Percepat rencana, berikan tekanan besar, paksa Chen He muncul. Bagaimana bisa begini? Baik di dalam maupun di luar rumah. Tidak bisa menemukan awal dan proses kejadian ini. Apakah semua ini hanya halusinasi? Tapi jika ini halusinasi, mengapa rasanya begitu nyata? Jangan takut. Apapun kau, manusia atau hantu hari ini, aku akan mencari tahu kebenarannya. Lin Yao, Lori, polisi itu palsu. Lao Zhang adalah orang Jue. Kematian Zheng Ling di toko emas. Semua terkait mereka. Mereka memanfaatkanmu untuk memancing keluar dan membunuhku. Jangan percaya mereka, jangan telepon, cari kesempatan kabur. Tunggu aku di tempat biasa.
Chen He. Itu Chen He, dia tidak mati. Dia bilang polisi itu palsu, Lao Zhang adalah orang Jiuye. Palsu, semuanya palsu, perlindungan untukku palsu. Kepercayaan padaku juga palsu, mereka hanya ingin memancing Chen He keluar untuk dibunuh. Chen He ingin memperingatkan dan melindungiku. Koran palsu sebelumnya, merusak CCTV. Juga peringatan Chen He agar polisi palsu tidak terekam. Jawab atau tidak? Chen He bilang jangan percaya mereka. Tapi bagaimana jika Chen He yang menipuku? Dia dalang sebenarnya, surat ini akal bulusnya. Halo, Inspektur Zhang. Xiaolin, kenapa lama baru angkat? Kau baik-baik saja? Ah tidak apa, aku baru mimpi buruk. Bangun haus, minum air. Mimpi buruk? Xiaolin, kau sekarang sangat tertekan. Aku mengerti, tapi harus tetap waspada. Kita baru saja mencegat kabar samar tentang Chen He. Dia mungkin ada di kota ini. Bahkan mungkin sedang mencoba menghubungimu. Apa? Chen He? Dia mau apa denganku? Tentu saja dia akan mengulang trik lama, terus membingungkanmu. Bahkan mungkin berniat jahat, ingat, dialah. Dalam semua ini, dia takut padamu. Bantu kami temukan dia. Xiaolin, kalau dia benar-benar menghubungimu, dengan cara apapun, langsung beritahu aku, ini satu-satunya cara. Untuk menangkap dia sekaligus melindungi dirimu sendiri, percayalah pada kami. Mengerti? Mengerti, Pak Sang? Begitu dia hubungi aku akan langsung menghubungimu. Lin Yao. Ini aku. Chen He, kau benar-benar tidak mati? Lalu, jasad yang hangus itu? Palsu, aku dijebak. Lin Yao singkat saja, polisi itu palsu. Zhang itu sebenarnya tangan kanan. Bandar narkoba lokal bernama Jiuye. Mereka sedang cari formula bernama fantasi, yaitu kotak abu itu. Fantasi? Ya, bubuk yang bisa buat orang berhalusinasi. Gurumu pernah tinggalkan beberapa petunjuk. Sekarang mereka mau cari petunjuk itu melalui kamu. Kalau kamu tahu sesuatu, jangan beritahu mereka. Aku tidak tahu apa-apa. Chen He, apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga baru tahu, Sheng Ling. Wanita yang menyamar sebagai Dulanin itu. Dia selingkuhan Jiuye dan juga kelinci percobaan. Dia tahun lalu tidak mati karena sakit jantung. Tapi overdosis fantasi. Jiuye dan Kroni urus jasadnya, hapus data. Tapi mereka tidak punya formula lengkap. Terutama penawarnya, jadi setelah Sheng Ling mati. Mereka incar kamu, mau manfaatkan kamu cari formula. Jadi Zheng Ling hidup lagi dan mendatangiku. Itu hayalan yang diciptakan Jiuye dan Kroni. Menggunakan fantasi. Benar. Liu Jun juga hayalan? Liu Jun nyata, tapi dia juga hanya alat. Dia hutang besar pada Jiuye, jadi terpaksa ikut merampok, targetnya kontrak lama di brankas toko emas. Yang mungkin terkait dengan gurumu. Hanya Dulanin, yang tidak bersalah tapi terlibat. Kebakaran itu dibuat oleh Jiuye, tujuannya adalah untuk membunuh dan menyembunyikan kebenaran. Liu Yun kecekuceng istilahnya. Dan bersembunyi. Selama ini, aku terus mencarinya. Hanya dia yang bisa menjadi saksi. Lalu koran palsu dan rekaman CCTV. Ini bagaimana? Koran palsu juga dibuat oleh orang Jiuye. Tujuannya untuk mengacaukan pandangan, memperdalam ketakutan dan kebingunganmu. Rekaman CCTV itu juga dirusak oleh mereka. Mereka ingin kamu berada dalam keadaan mental yang hancur dan terisolasi. Sehingga kamu lebih mudah dikendalikan oleh Huan Mengchen. Dan dimanipulasi oleh mereka. Chen He, bisakah aku mempercayaimu? Lin Yao, hubungan puluhan tahun. Kamu pikir? Aku punya ide. Itu orang Jiuye, mereka datang. Ikuti rencana. Xiaolin, kenapa kamu di sini? Pak Sang, aku sedang tidak enak badan. Aku kesini minum kopi sendiri. Kami baru dapat kabar kalau Chen He mungkin muncul di sekitar sini. Kamu tidak melihatnya? Apa? Chen He di sini? Jangan-jangan dia mencariku? Kamu yakin tidak melihatnya? Pak Sang,
Jangan menakut-nakutiku. Aku sudah menyerahkan semua bukti. Sekarang dia pasti ingin membunuhku. Kalian harus melindungiku. Tenang, kami sudah mengatur perlindungan. Penuh untukmu. Mengawasiku, ya? Ngomong-ngomong, kotak abu dan bubuk di bangku. Hasil tes sudah keluar. Apa itu? Sisa-sisa di kotak abu sangat kompleks. Tapi bisa dipastikan bukan abu jenazah manusia. Sedangkan bubuk di bangku, analisis awal kami adalah sejenis rempah khusus campuran jamur halusinogen, asalnya tidak jelas. Kami curiga, kemungkinan besar, itu alat Chen He untuk menciptakan halusinasi. Dan membingungkanmu. Mereka benar-benar menutupi Huan Mengchen. Begitu rupanya. Mereka sangat kejam, orang-orang ini. Pak Zhang, kamu harus menangkap mereka. Tenang, keadilan akan ditegakkan. Tapi untuk sementara, kamu sebaiknya tidak keluar dari studiomu. Kalau ada apa-apa, segera hubungi kami. Baik. Eyo. Chen He, nanti hati-hati ya. Jangan sampai aku terluka. Tenong Lin Yao. Ayo. Barakan Tanganmu. Kamu panggil aku. Pak Zhang. Chen He, lepaskan Lin Yao. Kamu sudah tidak bisa kabur lagi, kabur? Aku sama sekali tidak pernah berniat kabur, Sang Wodong. Aku tahu semua perbuatan buruk kalian, Toko Emas, Tu Leng Yin, Liu Yun, Sheng Leng. Lin Yao sudah memberitahuku, kalian sudah tamat. Chen He, kamu sedang mencari mati. Xiao Ling, jangan takut, dia hanya mengada-ada. Dia mencoba memecah belah kita, tahanlah. Pak Zhang, dia memerasku, dia bilang punya bukti. Diam, buktinya di mana? Aku tidak tahu. Itu lukisan yang ada titik matanya, di mana? Belakang. Berikan aku buktinya, atau aku akan membunuhnya. Kamu pikir dengan membakar toko emas, semuanya selesai? Enggak. Guru Lin Yao sudah menyimpan rencana cadangan. Dia menyimpan semua catatan transaksi kalian di lukisan ini. Lin Yao, bagaimana membukanya? Membuka apa? Lin Yao, buktinya sudah di depan mata. Cepat gunakan metode yang diajarkan gurumu untuk membukanya. Gunakan sinar ungu untuk menyinari mata. Signer on go. Lin Yao, kenapa tidak ada reaksi? Kamu menipuku ya? Chen He, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Bukannya kita sedang praktik? Tidak ada bukti apapun. Masih pura-pura tidak tahu, apakah kamu sudah tahu dari dulu? Chen He, kalau tidak kamu yang bilang, siapa lagi yang mengerti aku? Atau seharusnya aku memanggilmu Jiuye? Aku memang meremehkanmu, Lin Yao. Sejak kapan kamu tahu? Sudah tahu sejak di kedai teh. Waktu itu Pak Zhang dan yang lain berjaga-jaga di bawah sangat ketat. Kamu tidak hanya bisa masuk pertama kali, tapi juga bisa keluar pertama kali setelah mereka masuk. Chen He, bukankah ini terlalu kebetulan? Masih ada lagi? Tentu saja. Dulu di kedai teh, saat kamu pergi, ada secangkir kopi yang ditinggalkan di meja. Kamu benar-benar tidak melihatnya? Lau Zhang kalau benar polisi. Dia tidak mungkin tidak menyadari detail ini. Jadi, dia sedang menutupi untukmu. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Lao Zhang. Teman kecilku ini lebih pandai akting dari yang kamu bayangkan. Hampir saja menipu kalian semua. Tapi Jiuye, Anda lebih cerdik. Liu Yun sudah diselesaikan? Jiuye, tenang saja, sudah bersih. Seperti perintah Anda, pisau sudah dilumuri. Saisa Huan Mengchen. Nanti polisi periksa, bilang saja dia overdosis obat, hahaha. Overdosis para. Lalu, dia bagaimana?
Resep Huan Meng Chen tidak lengkap, tapi bahan awalnya masih sedikit berguna. Si tua bangka itu memperlakukannya seperti anak sendiri. Mungkin dia memang tahu sesuatu yang tidak kita ketahui, Chen He. Kenapa? Bukankah kita saudara? Du Lanyin. Liu Jun. Zheng Ling, semua kamu yang bunuh? Toko emas juga kamu yang rampok? Lin Yao. Kamu terlalu naif. Sejak hari kamu diadopsi oleh tua itu, kamu sudah ditakdirkan menjadi pion. Dia pikir dengan menyembunyikan resep Huan Meng Chen dan penawarnya, bisa lepas dariku. Mimpi. Dia mati. Hutangnya secara alami jadi tanggunganmu. Shifu. Kematian Shifu juga karena kamu. Hanya untuk Huan Meng Chen yang bisa menciptakan ilusi. Apa keajaibannya sampai kamu membunuh satu demi satu? Dia tidak tahu diri, aku suruh pakai Huan Meng Chen untuk mengendalikan beberapa orang penting, buka jalur distribusi, agar kita semua bisa dapat uang. Tapi dia tetap menolak. Bahkan berusaha kabur bawa resepnya. Aku terpaksa membuatnya hilang selamanya. Adapun kamu. Awalnya aku hanya ingin memanfaatkan identitasmu dan studio lukis ini sebagai kedok untuk bisnis kami. Tak kusangka si tua itu sebelum mati benar-benar mungkin memberitahumu rahasia terakhirnya. Misalnya, di mana letak penangkal mimpi hayal? Lin Yao. Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, kamu dengan patuh menyerahkan barang yang disembunyikan gurumu. Terutama penangkalnya, mengingat kita pernah bersaudara. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Kedua, menghadap lukisan itu, hirup lagi barang bagus ini. Aku akan membuatmu melihat bagaimana gurumu saat sekarat. Matanya melotot sebesar apa? Atau, aku akan membuatmu merasakan bagaimana selingkuhanku dalam puncak kebahagiaan dan penderitaan. Pelahan menghembuskan napas terakhir. Pilih. Aku yang memilihkan untukmu. Poka. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Katakan, di mana letak penangkalnya? Aku tidak tahu. Guruku sebelum meninggal hanya berpesan untuk tidak melukis mata pada orang. Lainnya tidak ada yang diceritakan. Aku tidak tahu penangkal apa yang kalian maksud. Mulutmu keras sekali. Lin Yao, aku memang meremehkanmu. Tapi tidak apa. Mungkin lukisan ini sendiri adalah kuncinya. Bawa pemikirannya, tingkat indosisnya. Biarkan dia dan gurunya berbincang-bincang. Tidak. Jangan, jangan. Jangan. Lao Zhang, bukankah kamu? Jiuye, benar-benar bukan aku bersumpah. Polisi, jangan bergerak. Chen He Zhang Gudong. Wang Qiang, kalian diduga melanggar hukum. Bukti sudah jelas, segera letakkan senjata dan menyerah. Tenang. Lin Yao, tahan napas. Hah. Kamu baik-baik saja.
Bakar lukisannya. Guru. Ah, pergi. Jangan mendekat. Pergi, pergilah. Ah, Zhuyi Linyao. Dia tahu terlalu banyak. Jangan biarkan dia hidup dan jatuh ke tangan polisi. Linyao, tenanglah. Linyao, tenang sedikit. Linyao. Debu mimpi di udara semakin pekat. Kamu adalah kunci pemecahan masalah kita, jangan sampai kamu terjebak dalam halusinasi lagi. aku mengerti. Kapten Lee sedang melukis? Bakar, bakar lukisannya. Bakar lukisan. Benar, lukisan itu adalah penawar debu mimpi. Kapten Lee, cepat bakar. Cepat bakar lukisannya. Aduh. Benar-benar manjur. Tangkap Jiwie dan polisi palsu itu. Semuanya. Xiaolin, ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Cepat, Linyao, kamu benar-benar menemukan penawarnya. Sudah kuduga si tua bangka itu pasti memberitahumu sesuatu. Kamu menyembunyikannya dariku, apa kau menganggapku sebagai saudara sejati? Chen He. Sebelum semua ini terjadi, aku selalu menganggapmu sebagai saudara. Aku. Linyao, Linyao. Huhup. Xiaolin, bagaimana perasaanmu? Kata dokter. Efek sisa debu mimpi masih butuh waktu untuk hilang. Tapi tubuhmu sudah baik-baik saja. Aku sudah jauh lebih baik, Pak Lee. Terima kasih. Bagaimana dengan Chen He? Ah, patah tulang tengkorak dan gegar otak, tapi tidak mengancam nyawa. Sudah melewati masa kritis, sekarang diawasi ketat. Mereka mengaku semua kejahatan ini tanpa ragu. Chen Jiu adalah otaknya, mengendalikan produksi, penjualan debu mimpi, dan jaringan pencucian uang. Perampokan toko emas juga direncanakannya untuk mencuri uang haram. Liu Jun diculik untuk menyimpan uang haram kelompok berikutnya. Dulanin dibunuh karena ketahuan. Zheng Ling adalah selingkuhan dan kaki tangan Chen Jiu. Dia dibunuh saat berusaha berkhianat, Liu Jun dimanfaatkan lalu juga dibunuh. Meniru polisi juga lebih memudahkan untuk membunuh. Dia. Kenapa dia melakukan ini? Kami adalah saudara yang tumbuh bersama sejak kecil. Berdasarkan pengakuannya yang terputus-putus dan penyelidikan kami, dari kecil keluarganya miskin, sangat mendambakan kekayaan dan kekuasaan. Identitas wartawan adalah penyamaran sempurnanya, dia memanfaatkan identitas ini. Bergaul dengan berbagai kalangan. Ini membangun jaringan. Mengembangkan kerajaan bawah tanahnya. Gurumu, Tuan Zhang, mungkin di masa lalu. Tanpa sengaja membantunya sekali, lalu dia mengincarnya. Memaksa membuat narkoba, Tuan Zhang menolak dan akhirnya dibunuh. Sedangkan kamu juga bagian terpenting dalam rencananya. Baik sebagai petunjuk formula, juga sebagai objek kontrol dan balas dendamnya yang terdistorsi. Apakah dia masih bisa keluar? Sepertinya agak sulit. Apa kamu ingin menemuinya untuk terakhir kali?
Dia meminta bertemu denganmu. Katanya ada pesan terakhir gurumu untukmu. Mau ketemu? Tidak usah. Apapun yang dia katakan, aku tidak percaya. Sebenarnya guru sudah lama memperingatkanku. Aku terlalu bodoh. Tidak mengerti. Halo, Tunggu sebentar, biar aku selesaikan game ini dulu. aku ingin meminta Anda melukis sebuah gambar. Lukis apa? Potret diri suamiku. Dia meninggal dalam kebakaran saat menyelamatkanku. Aku ingin mengenangnya. Kenapa lagi lukis suami? Zhengling. Master Xiaolin, katanya Anda tidak pernah melukis mata orang. Bisakah saya meminta Anda melukis gambar dengan mata?